warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsman Arif dari Forum News Network. Pencoblosan di tempat pemungutan suara luar negeri sudah berlangsung sejak kemarin atau sehari lebih awal dari pemungutan suara di dalam negeri yang akan berlangsung hari ini ya. Bukan akan berlangsung, yang tengah berlangsung hari ini Rabu 14 Februari 2024. Di beberapa tempat pemungutan suara di luar negeri ini berlangsung lancar, namun sempat terjadi keributan di TPS London, Inggris, dan juga ada sejumlah warga Indonesia, banyak bukan hanya sejumlah, yang tidak bisa memilih di Kuala Lumpur, Malaysia, dan ada juga di Belanda. Banyak pemilik hak suara tak bisa memilih karena tempat pemungutan suara ditutup lebih awal dan kertas suara habis. Jika hasil pemilihan di luar negeri bisa menjadi indikator, maka pemilihan, terutama pemilihan presiden itu akan berlangsung 2 putaran, dan yang sangat mengejutkan yang akan masuk pada putaran kedua itu adalah paslon 01 Amin atau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Paslon 01 Amin unggul di sejumlah negara dengan jumlah warga negara Indonesia yang cukup banyak seperti di kawasan Timur Tengah. Kita ambil contoh misalnya di Arab Saudi dan Mesir. Sementara Ganjar dan Mahfud itu unggul di beberapa negara seperti di Australia, Amerika Serikat, dan juga Hong Kong. Keributan sempat terjadi di tempat pemungutan suara di London karena sekitar 200 orang warga negara Indonesia yang sudah datang ke TPS tidak bisa memilih karena TPS tutup lebih awal. Lah, kok ketemu? Open the door! Open the gate! Bapak Ibu boleh masuk dari pintu sana. Iya, nanti Mas kesana, saya kesana. Mas, terus kita ini gimana? Ya, karena jam 6 registrasi sudah ditutup, Pak. Tapi kita di sini udah jam 5. Iya, sudah ditutup, Pak. Tapi kita udah jam 5 dari sini, Mas. Komite Terus? mengatakan sudah ditutup. Lah, kalau di jadwal kan dari jam 5 sampai jam 6 boleh. Iya, tapi sudah ditutup, Pak. Iya. Alasannya Mas, apa? Jadwal Mas yang Mas buat itu bukanya sampai Jam 6. So we still have the fucking chance, mate. Nah, karena pendaftaran itu hanya sampai jam 5, yang di atas jam 5 yang kita terima. Karena Anda Tadi jam bertanggung 6. jawab loh. Saya nggak bisa menyalur suara saya karena jadwal Anda yang Anda buat. silakan. Terima kasih. Hey, wait! You cannot run away like that. What the fuck? Jesus Christ! It's fucking insane. Yeah. I know. Do not have to pay the ticket. Please clear the gateway. Ini sudah dengan aturan yang dikaji oleh Bawaslu dan Please juga clear oleh the panitia dan saksi semua partai di dalam ada. Problemnya Mas, pengumuman yang kita dapat itu buka sampai jam 6. Exactly. So we still have the chance to do the Nggak ada penjelasan lebih lanjut juga, nggak ada keterangan detail. Dan itu nggak bisa diambil seketika karena kita ikut jadwal. Di Gitu loh. sini punya ketentuan health and safety regulations, Pak. Ketika sebelum jam setengah 6, antrian itu sudah di dalam. Makanya seharusnya Anybody here with jadwalnya a sampai paper ticket? jam 7. Enggak, Ini kalau karena- saya datang dari Stirling, Scotland loh. Just Oh, for this bagaimana fucking ini? voting, man. Ya, So- jawabannya adalah tidak ada fucking Pak. It's not about fucking thing, it's about my vote that I cannot do my vote thing. Kita punya hak nih. Kita punya hak dong. Ya, tapi by rule tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Anda yang buat jadwal sampai jam 6. Bukan saya yang menjatuh. Terus? Itu yang tersebar di kita gimana? Itu keputusan komite, Pak. Itu Nah, kita ketemu komitenya aja lah. PLN, nanti gimana sih? jawabannya adalah semua diputuskan bersama, bukan keputusan saya. Ya udah kita ketemu yang bersama-bersama aja. Iya. Jawabannya adalah sama, Pak. Sekarang, Iya nggak apa-apa. Anda kan ketua PPLN, seharusnya Anda ngerti. Kita kan udah ikut jadwal. sekarang saya minta Bapak mundur atau keamanan akan mengamankan Bapak. And Mundur semua. we've been waiting here for like many hours, and you cannot do that to us, man. Mau saya panggil polisi? Call the fucking police, and you're the fucking retarded one. Saya panggil polisi sekarang. Saya panggil polisi sekarang. Call the fucking police. Saya panggil polisi sekarang. We want to elect our fucking president, and you do this to us after the schedule that you made. Jesus Christ. Silakan Bapak Ibu pulang. Sudah tidak ada lagi. Can you listen to me for one moment? Yeah. Regardless of how you feel about the election, I appreciate that something has happened you're not happy about. Yeah. It's not on Okay, you. It's please, on him please, because please. Okay. he's responsible for Will what you- he has done. I understand. I understand. But I am going to have to ask you a request because it is closed. I do need you to leave my gate, okay? He's the organizer for the event. He's going to go inside now, so there isn't going to be anyone to shout at, okay? I am sorry that this happened to you. We are following the instructions of your organizer. If that's how you feel,
take it where you need to take it, I but I know. can't have you But do this that on is my an games. insult for us because I we've been appreciate waiting that. like for hours, and then we know that we are not registered yet. But the committee, spread the news on us that we still have chance before 6 to do the elections. I So this is understand. this is nonsense. I feel I just filming him. Switch it off. Sterling, warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan dari London Kia Oval. Jadi kita orang Indonesia di sini beberapa dan sangat banyak sekali yang tidak bisa melakukan voting untuk presiden kita di Indonesia. Kita sudah diberikan jadwal sampai jam 6 dan kita datang even before 6 o'clock. Tapi kita tidak bisa memvoting, dengan alasan dengan so many excuses bahwa kertas DPT-nya habis, terus kita tidak mendapatkan tiket, terus kita harus dapat dan bla bla bla. Di saat yang sama jadwal yang bersebaran kepada kita masih still have the chance to do the vote before 6 o'clock waktu setempat sini gitu loh. Dan ketua PPLN-nya tidak mengakomodir suara bangsa Indonesia yang hari ini menginginkan kemajuan di bangsa Indonesia untuk melakukan voting itu tersebut. Jadi ini harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia dan bagi penyelenggara panitia yang tidak mampu dan amatir dalam menyelenggarakan election di London, terkhusus di London dan di negara-negara lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keributan yang sama juga terjadi di Malaysia. Banyak warga negara Indonesia yang memiliki hak suara, namun ternyata mereka tidak terdaftar. Soal ini sesungguhnya sudah harus diantisipasi jauh-jauh hari oleh panitia penyelenggara pelaksanaan pemilu di luar negeri, karena kan beberapa waktu yang lalu soal ini sudah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di Malaysia juga terjadi kecurangan karena banyak kertas suara yang sudah tercoblos sebelum pemungutan suara. Bawaslu mencatat ada 1.972 kertas suara untuk Pilpres yang telah lebih dulu dicoblos untuk capres tertentu. Anda tahu pasti kalau Anda lihat di video-videonya siapa yang dicoblos lebih duluan. Dari video-video yang beredar, paslon Amin ini diperkirakan akan menang besar di Malaysia. Demikian pula halnya dengan Mesir. Ribuan mahasiswa Indonesia di Mesir yang antri mencoblos di TPS itu secara terbuka menyatakan dukungannya kepada paslon Amin. Oke, assalamualaikum. Nama saya Fatih dan saya mahasiswa Al-Azhar tingkat 4, tingkat terakhir. Dan insya Allah kami siap mendukung Pak Anies untuk masuk jadi presiden. Keren. Who do you think a lot of these people here going to vote for Anies? Yeah, I think so. Most of them? Yeah, most. Did you see Mas the Anies, demonstration Masya today Allah. in Indonesia? I have not really At the opened- stadium? No, not really. I didn't see it. I do this for Mas Anies Baswedan. Okay, you gonna send it to him? Yeah. Okay. So ini segini rakyat di Kairo, Mas Anies, mahasiswa dari Al-Azhar Kairo. Mereka semua sangat bersemangat sampai jam 5 sore di sini mengantri untuk insya Allah coblos Amin number 1. Satu putaran menang ya, Masya Allah. Ada 5.000 pelajar Al-Azhar, lebih dari 5.000, pantesan kok banyak banget. Saya kaget sekali karena ternyata seramai ini. Insya Allah kelihatannya untuk di Kairo nomor 1 menang. Salam. Menginginkan perubahan. Yeah. Ada di depan Pak. Yes. Ingin perubahan, dia bilang amin.
Amin. Mahasiswa semester berapa nih, Mas? Baru. Wah, tapi semangat ya. Ini langsung saya tayangkan ke Mas Anies Baswedan. Saya kirim langsung insya Allah. Ini Mas Anies pada Pak Anies. satu Positif. putaran. Yes. Kemarin teman di Mekah, Madinah, di Turki, di Yordan juga semua satu semuanya. Masya Allah, satu putaran. Yes. Insya Allah Mas Anies, kami semua sangat merindukan perubahan. Insya Allah istiqomah selalu dalam lindungan Allah. Sekian dari Kairo, Kedutaan Indonesia. Demikian pula halnya yang pemilih di Arab Saudi. Ini Amin juga tampaknya akan unggul. Nomor 1, oke. Berani hujan-hujanan. Mekah menang nomor 1. Hujan-hujanan. Pemilihan calon presiden. Nomor 1 insya Allah menang. Wilayah Mekah. Mantap bro. Paslon Ganjar Mahfud berdasarkan hasil exit poll di Australia dan Amerika itu lebih unggul ya. Ganjar Mahfud itu unggul telak di Australia dengan perolehan suara 56,7%, disusul oleh Amin 32,9% dan Prabowo Gibran cuma dapat 10,4%. Di New York, Amerika Serikat, Ganjar Mahfud unggul 40,4% dan ditempel secara ketat oleh pasangan Amin 38,2% dan Prabowo Gibran itu hanya mendapat 21%. Ini jauh ya selisihnya. Nah di Hong Kong itu Ganjar Mahfud juga unggul juga telak 54,2%. Tapi di sini Prabowo Gibran menyusul di bawahnya dengan 31,6% dan Amin hanya 14,2%. Di Hong Kong ini jumlah TKI juga cukup besar. Menyikapi hasil exit poll tersebut, itu Ketua KPU Hasyim Asyari minta agar itu diabaikan karena penghitungan suara belum dimulai. Bahkan dia menyebutnya hoax. Ini aneh ya karena soal exit poll ini kan biasa dilakukan dan selama ini yang terbukti cukup akurat. Dan karena itu kemudian relawan bersatu, koordinatornya relawan bersatu di Amerika Serikat misalnya di New York itu mereka bisa menyatakan itu bahwa apa yang mereka lansir bukan hoax dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Soal ini saya kira harusnya tidak perlu terjadi ya semacam ini ya karena exit poll seperti saya sebut tadi sejauh dilakukan oleh lembaga yang kredibel dan kemudian tidak bekerja untuk kepentingan paslon tertentu dengan target untuk menjustifikasi kecurangan ya hasilnya selama ini tidak jauh berbeda dengan real count di KPU. Jadi sekali lagi, jika hasil pemilu di luar negeri ini bisa menjadi indikator, maka pasangan Amin dan Ganjar Mahfud yang akan masuk ke putaran kedua. Hanya perlu dicatat, jumlah pemilih di luar negeri ini kan ya total 1,7 juta suara. Sementara jumlah pemilih itu pada Pilpres kali ini, pada pemilu kali ini, secara keseluruhan itu mencapai 204 juta. Dan kalau dari hasil jajak pendapat yang dilakukan atau survei yang dilakukan Litbang Kompas itu mendapati angka partisipasi yang sangat tinggi ini karena mencapai 96% orang itu akan memilih. Kalau itu benar terjadi, saya kira itu akan pengaruhnya sangat tinggi terhadap semangat perubahan ya kita lihat karena belum pernah terjadi kalau betul sampai seperti itu sampai 96% lah yang datang ke TPS itu ya. Jadi ini tanda-tandanya memang perubahan itu akan terjadi di Indonesia itu sangat tinggi. Indikatornya seperti itu. Sekali lagi tetapi kita tahu bahwa faktor kemenangan di dalam pemilu maupun pilpres itu tidak hanya semata-mata orang yang datang ke TPS dan mencoblosnya. Tapi yang harus diwaspadai adalah orang yang menghitungnya. Jadi bisa saja hitungan di atas kertas itu bisa berubah total karena terjadi kecurangan yang dilakukan oleh orang yang menghitung suaranya. Jadi terus awasi ya penghitungan suara itu dimulai dari TPS gitu ya. Jangan tinggalkan tempat pemungutan suara ketika proses penghitungan suara mulai berlangsung.
karena tanda-tanda kecurangan itu sekarang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.